Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi saya ulangi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tema yang kita renungkan hari ini adalah kemerdekaan yang sejati. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Masyarakat baik di kota sampai ke desa-desa yang terpencil sekalipun bergembira, bersukacita merayakan hari kemerdekaan itu. Kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Dan setelah itu dijajah lagi oleh bangsa Jepang selama 3,5 tahun. Tetapi tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi apakah kemerdekaan itu diperoleh dengan cuma-cuma? Tentu tidak. Begitu banyak pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang yang ada di negara kita itu selama lebih kurang 350 tahun berjuang, mempertaruhkan nyawanya, mengeluarkan darah, air mata, mengorbankan dirinya, meninggalkan keluarganya, melawan penjajah dengan satu tujuan, agar bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan bangsa lain. Puncaknya di tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, untuk mendapatkan kemerdekaan itu bayarannya sangat mahal. Karena begitu banyak pahlawan bangsa kita gugur di medan perang, mengorbankan dirinya sehingga kita bisa nikmati kemerdekaan hari ini. Itulah sebabnya setiap masyarakat atau bangsa Indonesia merayakan tanggal 17 Agustus itu dengan sukacita, mungkin dengan permainan-permainan yang menarik, dengan atraksi-atraksi, bahkan di kota-kota tertentu pada tanggal 17 itu dirayakan dengan pawai, baik anak sekolah, demikian juga pegawai negeri, swasta, dan sebagainya, merayakannya dengan sukacita karena kita sudah merdeka lepas daripada penjajahan bangsa lain. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau di negara kita untuk merebut kemerdekaan, begitu banyak pahlawan kita yang gugur, adakah penjajahan yang lain bagi manusia hari ini? Alkitab berkata, kita sebagai manusia, ada yang menjajah kita, atau dalam bahasa Alkitab lebih tegas, ada yang memperbudak kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 8 ini, ada satu yang memperbudak manusia,
yaitu dosa. Dosa itu memperbudak manusia. Dalam kitab Roma pasal yang ke-6, dosa itu digambarkan sebagai tuan yang kejam. Dosa itu memperbudak, dan kita adalah budak dosa atau hamba dosa. Budak itu harus mentaati tuannya. Budak itu harus melayani tuannya. Tidak bisa melawan, tidak bisa membantah. Apa kata tuannya harus ditaati 100%. Apa keinginan tuannya harus dilayani sepenuhnya. Karena budak tidak berkuasa atas dirinya sendiri, tapi tuannya lah yang berkuasa atas budak itu. Jadi kalau manusia itu diperbudak dosa, berarti dosa itulah yang berkuasa atas kita, manusia. Dosa itulah yang harus dilayani. Itu yang sangat mengerikan, saudara-saudara. Tetapi kita memuji Tuhan dari ayat 36 Yohanes pasal 8 ini. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak di sini tentu artinya Kristus, sehingga kita boleh membacanya. Jadi apabila Kristus itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kristus datang ke dunia, lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Tujuan utamanya adalah untuk memerdekakan manusia yang sudah diperbudak dosa, manusia yang sudah diperhamba dosa, agar kita menjadi manusia yang merdeka, lepas dari perbudakan dosa, lepas dari perhambaan dosa. Itulah arti kemerdekaan yang sejati bagi manusia. Kalau bangsa kita merdeka karena perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang mengorbankan nyawanya, yang mencurahkan darahnya, mati di medan perang, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi untuk kemerdekaan manusia secara rohani, ada satu yang mengorbankan dirinya, itulah Yesus, untuk memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari ikatan dosa, dari perhambaan dosa, dari ikatan yang sangat kuat, ikatan dosa itu. Dan tidak ada yang bisa melepaskan dari perbudakan dosa itu. Kita sebagai budak dosa tidak mungkin bisa melepaskan diri dari perbudakan Tuhan kita. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa melepaskan, yang bisa membebaskan, yang bisa memerdekakan kita dari belenggu atau perbudakan dosa. Dan firman Tuhan tadi berkata, jika anak itu atau Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita memuji Tuhan. Yesus yang mati di kayu salib itu bukan memerdekakan kita hanya sebagian, tapi kita benar-benar merdeka. Adakah hari ini saudara-saudara masih diperbudak dosa?
dan ingin dilepaskan, Alkitab berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Satu-satunya jalan kelepasan dari perbudakan dosa adalah Kristus. Maukah kita mengundang Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita bisa dimerdekakan dari ikatan dosa? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di hari kemerdekaan ini, kami diingatkan bahwa Kristus juga memerdekakan kami dari ikatan dosa. Terpujilah Dikau Bapa buat kemerdekaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau Bapak Ibu ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Amin.